Oke, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara menyeting atau menyetel klep ya. Ada beberapa indikasi yang bisa saya contohkan. Ini adalah motor Honda Karisma atau Supra X 125 ya. Kebetulan ini tidak ada cover bodinya ya, tidak ada cover body, jadi enak, langsung tampak jelas ya mesinnya. Prosesnya juga nanti akan lebih mudah. Selain dari bunyi yang dihasilkan oleh setelan klep yang kendur biasanya ya, itu juga dapat kita baca atau kita indikasikan lewat setelan atau idle mesin ya. Biasanya kalau setelan itu berubah, itu idle-nya akan terganggu. Nah, itu biasanya disebabkan oleh setelan katup atau klep yang terlalu kencang ya. Artinya dia tidak punya gap atau celah ya. Contohnya seperti ini. Bisa kita dengar ya, mesinnya suaranya tinggi. Coba perhatikan. Nah, biasanya idle ini akan berubah. Perhatikan teman-teman. Nah, dia mau mati ya, mesinnya mau mati itu ya. Dan ya, dia tidak stabil ya. Idle-nya tidak mau stabil. Coba perhatikan, ini mau mati. Nah, seperti itu ya contoh kasusnya ya. Langsung akan kita eksekusi, kita setel klepnya. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita siapkan dulu peralatannya ya. Di antaranya yang pertama adalah kunci 89 kurung seperti ini dengan penyetel klepnya ya. Ini kunci untuk penyetel klep. Lalu kunci soket 8, kemudian kunci soket 17. Satu lagi, kemudian ada filler gauge ya. Hampir lupa ini tadi ya, sorry. Ini filler gauge untuk mengatur celahnya ya, untuk mengukur celah maksud saya ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah oben minus ya. Oben minus ini gunanya untuk membuka ini nanti, untuk membuka baut tutup top atau tanda T yang ada di magnet. Oke, lanjut kita intip lubang topnya ya, atau titik, kita menentukan titik mati atas atau TMA. Caranya kita putar ke kiri. Perhatikan tangan yang sebelah kiri saya ini sambil memegang batang klep atau pelatuk ya. Kita tahu pergerakannya seperti apa. Oke, ini sambil saya putar ya. Nah, ini ketika saya gerakan ke kiri, kebetulan ini, nah itu klepnya bergerak. Nah, cirinya adalah ketika klep ini setelah selesai membuka kemudian menutup seperti ini. Nah, ini menuju TMA ya teman-teman ya, perhatikan. Nah, ini sudah bisa saya pastikan kalau setelan klepnya sudah berubah. Ini yang bawah ini atau yang buang ini kencang sekali ya. Nanti saya dekatkan kameranya sebentar, coba lihat teman-teman ya. Sorry kalau nggak kelihatan ya, lupa tadi tidak saya beri saya hidupkan lampunya. Itu ada tanda T, sudah pas di T atau TMA ya. Tandanya piston ini berada di titik mati atas atau TMA. Kemudian coba kita lihat ini setelan klep untuk in. Nah, dia tidak bergerak sama sekali ya, ke kanan ke kirinya tidak bergerak. Memang spilingnya untuk Karisma atau Supra X 125 ini agak rapat ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah gapnya atau celahnya itu kita tarik maju ke depan dan ke belakang begini ya gerakannya. Ini tidak ada pergerakan sama sekali atau terlalu kencang ya dia. Makanya tadi saat mesin hidup itu idle-nya nggak enak. Kadang-kadang itu dia tinggi, kadang-kadang langsung mati mesinnya. Ini terlalu kencang. Kemudian untuk sebentar saya perlihatkan untuk klep buangnya.
atau bagian outnya. Waduh, sorry agak gelap ya teman-teman. Tidak apa-apa, yang penting jelas tadi. Sama, hampir sama seperti klepin tadi ya. Ini, ya, dia kencang sekali ini, ya. Tidak ada pergerakan. Untuk itu kita lakukan penyetelan ya. Oke, langsung kita eksekusi ya. Oke teman-teman, langsung kita setel ya. Klepnya kita kendurin dulu pakai atau menggunakan kunci 9 kurung seperti ini. Nah, ini setelah kendurkan ini baru dia bergerak. Coba perhatikan tangan saya. Itu, dia bergerak ke kanan ke kiri, kemudian ke depan ke belakang juga bergerak. Setelah itu kita masukkan filler gauge. Ya. Filler gauge kita masukkan. Saya menggunakan setelan 0,08 ya. Space-nya itu antara 0,05 sampai 0,1 ya. Jadi tergantung kebutuhan juga. Intinya kalau motor ini digunakan untuk jarak jauh atau menggunakan beban berat ya, dia untuk muatan misalnya kita bisa setel agak kendor ya, untuk mengantisipasi ketika ada overslag dari klep, jadi kompresinya tidak hilang ya, atau menghindari klep bertabrakan dengan piston ya, karena beban kerjanya sangat berat ya kalau untuk muatan. Nah setelah pas kita kunci seperti ini boleh, atau fillernya kita tahan. Nah setelah yakin pasti ini kita cek lagi menggunakan kita masukkan kendor ya, fillernya dimasukkan lalu kita tarik perlahan begini ya, ini dia bergerak. Nah, ini berarti setelahnya pas dengan yang kita mau. Misalkan kita setel 0,08 seperti ini, nah, dia sudah ada pergerakan itu ya. Coba perhatikan teman-teman, saya dekatkan kameranya ya, itu seperti itu ya. Nah cara serupa ya, caranya sama ya untuk menyetel klep buangnya ya, cuman ukurannya saya menggunakan 0,1. Oke, kita setting untuk klep buangnya atau klep outnya sama langkahnya. Kita kendurin dulu pakai kunci 89, kemudian kita tekan ya seperti ini. Oke, kebetulan agak kencang ya ini untuk klep buangnya. Oke ya teman-teman, ini sudah kendor ya, sudah saya kendorin. Sekarang tinggal kita masukkan fillernya. Saya menggunakan setelan, sorry ini tidak saya tunjukkan ya, soalnya memang angkanya sudah hilang teman-teman ya. Dan saya memakai ukuran 0,1 ya, saya gunakan setelan 0,1 karena ini motornya juga untuk muatan ya, untuk memuat barang. Nah, oke, pas saya kunci pakai tangan dulu manual ya, seperti itu. Pokoknya sama intinya, cuman untuk klep in dan out itu cuma beda ukuran ya biasanya ya. Oke, setelah ketemu saya kunci lagi menggunakan kunci 8, ditahan ya, jangan lupa. Kunci dalam klep juga kita mainkan untuk menahan ya, biar tidak berubah. Kemudian kita kencangin, udah. Oke, setelah itu kita cek lagi, kita masukkan fillernya. Sama ya langkahnya, persis sama dengan penyetelan klep ini. Oke, ini sudah bergerak. Nah kalau sudah yakin udah pas ya, kita cek menggunakan manual pakai tangan seperti ini. Oke, semua sudah bergerak. Nah beres, sekarang kita tinggal tutup kembali ya, kita pasang kembali baut-baut yang kita lepas tadi. Nah khusus untuk ini ya, ini biasanya sering terjadi kebocoran, maka kita gunakan lem ya, kita menggunakan lem gasket ya. Sebentar saya ambilkan lemnya. Oh ya teman-teman ya, sebelum nanti kita pasang ya atau kita kasih lem, alangkah baiknya kita bersihkan dulu ya, oli-olinya, bekas olinya kita bersihkan dulu pada penutup ini. Oke, sudah beres, langsung kita coba ya. Tuh kan, perhatikan teman-teman ya, dia sudah bisa idle sekarang ya, sudah bisa langsam, motornya enak. Kiraunya berbeda dengan tadi. Coba perhatikan. Oke, saya coba digas.
lagi ya, ini setting apa namanya, rem udaranya ya. Nah, dia lebih stabil. Oke ya, beres ya, ini sudah normal. Berarti langkah yang kita lakukan tadi sudah sukses ya, sudah benar ya. Baik teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, untuk komen dan subscribe. Dan yang mau bertanya silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.